Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3A akan mempresentasikan makalah yang berjudul Lingkup Proses Kreatif, Empati, dan Imajinasi serta Potensi Pengembangannya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Papat Siti Fatimah dan rekan-rekan saya Aisyah Paradila selaku pemateri pertama, Elsa Aulia selaku pemateri kedua, Mia Daniati selaku pemateri ketiga, Ratna selaku pemateri keempat, Rizka Askarimah selaku pemateri kelima. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita simak materinya bersama-sama. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian kreatif. Kreatif adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau ingatan baru, atau hubungan baru antara gagasan dan ingatan yang sudah ada. Kreatif juga proses konstruksi ide yang orisinal atau asli, bermanfaat, variatif atau bernilai seni, dan inovatif, berbeda atau lebih baik. Yang kedua, kreatif juga melahirkan 3 tekanan kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan atau menjawab masalah, dan kemampuan operasional untuk berpikir kreatif. Pengertian empati. Empati didefinisikan sebagai respon afektif dan kognitif yang kompleks pada distres emosional orang lain. Empati termaksud kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasakan simpati, dan mencoba menyelesaikan masalah, dan mengambil perspektif orang lain. Adapun menurut Harpio, tahapan perkembangan empati dibagi menjadi 4, yaitu Baik, selanjutnya yaitu tahap perkembangan empati. Nah, menurut Sapiro, tahap perkembangan empati ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu empati emosi. Bayi yang berusia 0 sampai 1 tahun akan mencoba melihat bayi lain yang sedang menangis dan sering sampai ikut menangis. Nah, psikolog perkembangan menyebut empati ini sebagai empati global karena ketidakmampuan anak-anak untuk membedakan antar diri sendiri dan dunianya, sehingga menafsirkan rasa tertekan bayi yang lain itu sebagai rasa tertekannya diri sendiri. Lalu yang kedua yaitu ada empati egosentrik. Nah, pada tahap kedua ini, anak yang berusia antara 1 sampai 2 tahun dapat melihat dengan jelas bahwa kesusahan orang lain bukan kesusahannya sendiri. Nah, sebagai anak balita, anak yang di bawah umur 5 tahun secara naluriah akan mencoba meringankan beban penderitaan yang dirasakan orang lain. Namun, karena perkembangan kognitifnya belum matang, anak-anak seusia ini tidak begitu yakin dengan apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya mengalami kebingungan dalam berempati. Lalu yang ketiga yaitu empati kognitif. Nah, empati kognitif ini dimulai pada anak usia 6 tahun dengan tanda ia mulai mampu memandang sesuatu dengan perspektif orang lain. Empati ini memungkinkan seorang anak untuk mengetahui kapan ia bisa mendekati teman yang sedang sedih dan kapan ia harus membiarkannya sendiri. Empati kognitif ini tidak memerlukan komunikasi emosi, misalnya menangis, karena dalam usia ini seorang anak sudah dapat mengembangkan acuan atau model tentang bagaimana perasaan seseorang dalam situasi yang menyusahkan, baik itu perhatian atau tidak. Lalu yang keempat yaitu empati abstrak. Nah, menjelang berakhirnya masa anak-anak antara usia 10 sampai 12 tahun, anak-anak mengembangkan emosi tidak hanya kepada orang yang dikenal atau dilihatnya secara langsung,
tetapi juga terhadap kelompok orang yang belum pernah dia jumpai sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian imajinasi, di mana imajinasi ini adalah sebuah kerja akal dalam mengembangkan suatu pemikiran yang lebih luas dari apa yang pernah dilihat, didengar, dan dirasakan. Dengan imajinasi, manusia akan mengembangkan sesuatu dari kesederhanaan menjadi lebih bernilai dalam pemikiran, dengan tujuan untuk mengembangkan suatu hal yang lebih bernilai dalam bentuk benda atau sekedar pemikiran yang terlintas dalam benak. Selanjutnya ada pengembangan potensi pada anak. Setiap anak pasti memiliki potensi, di mana mereka sudah terlahir dengan bakat dan potensinya masing-masing, dan perlu diingat juga bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Ada beberapa cara untuk mengembangkan potensi kepada anak. Yang pertama, memberikan wawasan yang luas. Yang kedua, memberikan anak mencoba dan menentukan pilihannya. Yang ketiga, memberikan stimulus. Yang keempat, mengamati tingkah laku anak. Dan yang kelima, memberikan anak ruang eksplorasi. Alhamdulillahirabbil alamin, pemaparan materi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimaknya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.